Oke deh. Cuman perkara ganti gitar. Iya kan? Oke, fine. Tiba-tiba gue udah mulai rada gondrong tanggung dikit nih. Ya kan? Terus tiba-tiba lu kayaknya ngikutin Johnny Depp deh. Halo YouTube, apa kabar? Ketemu lagi, gue ceria banget nih. Iya dong, harus dong. Ketemu lagi di channel gue Mix by JM. Dan kali ini lu udah tahu tamu gue siapa, adalah Marcelo Tahitu. Cheers. Wow, cheers. Istimewa nih. Istimewa. Sore ini istimewa banget. Selain ada sesuatu yang tadi dia barusan cerita, dia dari mana yang bikin gue malu. Jangan, santai aja Om. Semua orang punya prosesnya Om, santai aja Om. Iya. Dan kali ini kita sore ini ditemenin es teh. Es teh. Es teh ya. Jadi sore ini kita nggak ngopi, biar sehat kita minum teh. Benar. Betul ya? Ya, dicampur Coca-Cola tehnya enak. Biar agak manis dikit. Yoi. Apa kabar bro? Baik ya. Baik. Pandemi ini gimana? Pandemi ini memaksa gue untuk lebih kreatif aja sih. Lebih kreatif? Lumayan. Makanya gue lihat di YouTube lu kemarin ada upload satu lagu baru ya? Di We Are Invincible. We Are Invincible. Maksudnya apa itu lagu itu? Untuk lagu ini jadi sebenarnya adalah salah satu dari 17 lagu yang udah gue keluarin. 17 lagu? Okay. Jadi ini lagu ke? 17. Oh, ini lagu terakhir? Belum, masih ada satu lagu lagi which is nanti keluar tanggal 25 Desember. Oke. Terus? Itu jadi ada 18 lagu yang lagi gue keluarin. Dan dari situ gue bener-bener mencoba untuk melakukan sesuatu yang gue belum pernah lakukan. Yaitu gue ngeluarin single seminggu sekali. Itu memang lu komitmen seminggu sekali. Iya. Karena gue pikir lagi pandemi gini juga, gue ngerasa gue pengen bikin sesuatu yang emang menghibur fans gue lah. Dan gak ada manggung, kita nggak jarang banget tahu panggungan. Lagi kayak begini, jadinya mau nggak mau gue harus mengeluarkan konten apa gitu. Dan konten yang paling bisa gue bikin adalah musik, karena gue main musik. Jadi maksudnya gue bikin itu selama rangkaian 18 lagu, 9 lagu bahasa Inggris, 9 lagu bahasa Indonesia. 9 lagu bahasa Inggris, 9 lagu bahasa Indonesia. Yes. Oke, dan We Are the Invincible ini bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, artinya kita tidak terkalahkan. Lagu lu sekarang lebih kayak sosial, temanya sosial itu semua 18 lagu atau? Enggak juga, yang ini lumayan diverse, banyak hal juga, ada cintanya, ada sosialnya, ada marah-marahnya. Tapi dari album kelima Antistatis itu gue lumayan tertrigger sama hal-hal sosial sih gitu. Sosial bukan berarti mengulurkan tangan buat orang yang gitu, enggak. Maksudnya yang apa yang terjadi di sekitar kita. Iya, kayak misalnya gue sempat keluarin lagu judulnya Sampah-Sampah Dunia Maya. Itu buat orang-orang yang kadang-kadang suka memakai sosial media cuman buat nyampah doang. Oke. Wow. Ya, dan gue nggak pernah terlalu open soal itu dengan sosial media gue gitu. Gue males kayak tweet war atau apa. Gue nggak pernah mau gitu. Mendingan gue bikin lagu aja yang gue bisa gitu. Wow. Ini termasuk album keberapa berarti Mas? 6. Album ke-6 nih. Dan dibuat pada saat pandemi ini. Ya. Wow. Luar biasa energinya ya. Gila. Lu berarti lu ngeluarin sendiri indie atau gimana tuh? Gue udah nggak sama label dari album terakhir gue yang kemarin. Jadi sekarang bener-bener sendirian semua ya. Iya. Jadi lumayan capek sih awalnya, karena selama gue berkarir itu gue sama label. Banyak timnya, banyak yang ngurusin. Cuman saat ini gue bener-bener lagi sendirian, jadinya gue dengan teman-teman band gue, dengan teman-teman ada yang bikinin YouTube juga kontennya. Udah itu dong. Selain kerepotan tadi, kalau di label banyak yang ngurus gitu, apalagi kalau lu sendiri gitu bedanya sama label? Kerepotan lainnya? Kerepotan lain mungkin masalah kapital sih. Standar ya. Iya. Biasanya kan, gue mau Steven gitu, gue mau
siapalah gitu, Andi Rianto misalnya atau siapa gitu. Gain pasti. Standby deh. Cuman sekarang gue lagi mikir gue mau video klip aja gue bingung. Bener. Karena ya udahlah akhirnya puter otak lagi. Mencari strategi mana yang bisa diminimalisir masalah budget dan segala macam, apalagi lagi pandemi gini kita kan pemasukan berkurang gitu. Jadi ya puter otak lagi om. Tapi lu memang berniat indie atau memutuskan putus itu memang kontrak habis atau udahlah gue harus jalan sendiri? Mutual sih sebenarnya. Mutual. Bahwa sebenarnya gue masih ada satu album lagi. Cuma maksud gue lebih ke emang musik yang gue mainin saat ini gue memang marketnya nggak sebesar musik yang 3 album pertama gue mainin. Ini lebih niche lagi ya? Ya lebih. Ya kalau lu ngomong mau berada di dunia industri pop gitu ya, marketnya besar lah gitu. Gue rada lagi nggak mau ada di situ gitu. Gue pengen cari tantangan baru dan emang gue pengen gue suka melakukan sesuatu yang belum pernah gue lakukan. Pada dasarnya sih gitu. Jadi gue nggak mau stay di format yang udah zona nyaman gue gitu. Gue pengen coba challenge diri gue. Kebetulan emang gue suka rock gitu dari dulu. Gue suka banget sama Little Richard. Gue dari dulu, dari gue SD gue dengerin Little Richard gitu. Itu udah buat gue udah kayak ini orang luar biasa banget gitu. Dan gue nggak sadar gitu bahwa gue cuman emang suka aja. Terus tiba-tiba kesini gue suka Poison. Skinny Bob. Terus gue suka banget sama yang namanya mulai meranjak dewasa, remaja lah. Meranjak remaja gue suka Nirvana. Dan era-era alternatif rock saat itu 90-an itu. Habis itu gue suka Jamiroquai. Jadi rada jauh banget Dari Jamiroquai gue diajakin ngeband dan gue harus main keyboard. Dan gue nggak terlalu bisa main keyboard. Gue cuma tahu main piano dalam arti klasik. Ya kan Bayer gitu, Smiths gitu belajar. Jadi kayak itu tuh tantangan banget. Sedangkan gue harus bawain lagu waktu itu Virtual Insanity. Sambil nyanyi, sambil main, baby, itu gue kelas 3 SMP gue inget banget tuh. Dan itu ngebuka pikiran gue soal keyboard music gue dengerin semuanya lagi. Walaupun gue dulu juga dengerin, cuman gue ngulik lagi yang namanya acid jazz waktu itu. Dan gue bikin demo udah mulai dengan keyboard, gue udah mulai meninggalkan gitar tuh. Habis itu sampai ke mana pada masa gue udah bikin demo, gue akrab di keyboard music, jadilah album pertama. Itu sejarahnya. Padahal sebenarnya itu proyek coba-coba istilahnya buat gue. Tapi album pertama manis banget ya. Lumayan. Gue maksudnya di situ gue belajar untuk bikin produksi sendiri. Gue mulai kenal Pro Tools. Di situ. Sebelum kenal Pro Tools gue JV1000 om, pakai sequencer. Sequencernya yang ada 1 2 cuma 8 gitu. Udah bikin. Udah itu doang. Ini beberapa tamu yang gue di podcast gue ini ternyata memang mereka rata-rata menguasai produksi, dalam artian menguasai softwarenya nih. Jadi menurut gue kalau lu engineer sih nggak menguasai software sih agak bakal dikalahkan. Loh, tapi lu basic lu sebenarnya pemain gitar ya? Gue dulu belajar musik, gue pengen main musik awal banget. Itu waktu gue nonton Nirvana di VCD saat itu. Gue nonton itu dan gue pengen jadi dia nih gitu. Dan gue maksudnya gue suka mengekspresikan diri gue gitu. Dan kembali lagi gue lihat, iya juga kenapa gue suka banget, attach banget sama rock ya gitu. No wonder gue dengerinnya Little Richard tuh, which is kalau nggak ada dia itu, nggak ada dia, nggak ada Chuck Berry, nggak ada. Betul. Dia belum apa-apa udah pakai piano, kejalan baseball, udah pakai. Padahal belum ada scream saat itu, dia udah scream duluan. Gila ya, ekspresif ya. Ya itu gue suka tuh. Dan itu lu bisa salurkan di musik rock ya. Banget ya. Sejak album keberapa sih lu mulai memasukkan unsur itu? Sebenarnya dari album keempat. Album keempat udah ya? Sebenarnya gue udah jadi semenjak nyokap gue meninggal lah. Gue udah nggak pakai brand Elo gitu. Gue pakai
Karena Elo tuh panggilan kecil nyokap gue juga. Oh iya. Keluarga gue manggil Elo. Tapi teman-teman sekolah gue taunya Selo. Dan akhirnya gue pakai nama komplit gue lah, Marcelo Tahito. Oke. Nah dari situ, dari album keempat itu udah mulai main, udah mulai masukin lebih distorsi lagi gitu. Sebelumnya album kedua dengan Masih Ada gitu, tong hari-hari itu sebenarnya gue pengen bikin kayak Hole. Kayak jenak yang bener-bener crunchy-nya lebih berasa gitu. Cuman waktu itu kayaknya label gue nggak ngizinin deh. Itu salah satu kalau kita signed by label ya, ada batasan-batasan ya, market lah apa nggak tahu lah ya. Jadi kita mau berkarya pun jadi sebenarnya terbatas banget juga enggak ya? Yang lu rasain gimana sih? Gue bersyukurnya semenjak gue mau ambil jalur lagu yang album keempat ini, yang megang Sony ENR-nya waktu itu si Inu. Oke, udah anak sekarang. Anak band lah. Iya, anak band lah. Anak band jadi bos gitu. Benar. Jadi waktu gue mau begini nih. Dia patokannya cuma satu. Bagus nggak? Oke. Dia mungkin nggak, dia bener-bener nggak membahas, kita nggak membahas tentang does it sell atau enggak gitu. Dia cuma bagus apa? Iya. Jadi gue kayak ngasih yang emang nih, oh ternyata secara kualitas bagus gitu. Maksudnya proper lah gitu. Produksinya benar, soundnya benar. Sampai akhirnya terus album kelima gue dibebasin terus untungnya. Tapi waktu zaman Elo kayaknya 50-50 sih porsinya. 50 gue disetir sama label, 50 emang gue ngasih. Jadi ada toleransi lah ya. Kebetulan gue juga termasuk yang gue bikin musiknya sendiri, terus gue bikin lagunya, kayaknya bagusan Mas Bontot deh yang bikin gitu. Terus ya ada label telepon Mas Bontot atau Sumantri gitu. Mas Sumantri pernah kerja sama juga ya? Oh iya. Ada beberapa lagu di album gue yang pertama sama Sumantri. Sama Opung juga. Ya mereka orang-orang kalau gue bilang first call lah di industri itu. Ya. Ring satu lah. Ada itu. Zaman itu ya. Betul. Nah, terus ketika lu kalau awam kan ngertinya lu begitu keluar rock tuh lu Foo Fighters banget atau Dave Grohl banget, emang disengaja tuh? Gua nggak sengaja sebenarnya, mungkin karena emang gua gondrong aja kan. Jadi ada asumsi-asumsi ya. Oke. Tapi gitar lu ES ya? Yes lu ya. Gua pertama kali beli ES itu gua langsung kepikiran satu orang. Noel Gallagher. Bukan. Karena Noel Gallagher pas gue inget banget gue beli di MG mana? Blok M. Gue langsung mainin lagu Champagne Supernova. Champagne Supernova. Wow, ini sama Solid Body kayaknya nggak ngejar banget deh. Ini gue suka, dari situ gue suka ES tuh. Dari situ gue suka banget yang resonan yang segitu. Kan dia resonansinya luar biasa kan. Jadi kalau gue rasa gainnya tuh di atas yang lain lah menurut gue gitu. Jadi pas gue coba, wah luar biasa nih. Wow. Dan kayaknya gue sempat lihat Dave Grohl punya kayaknya terlalu mahal deh kayaknya juga. Enggak, gue sempat lihat aja belakangan, kayaknya mahal banget tuh serinya dia tuh. Oke, beda ya dia punya ya. Beda. Cuman waktu itu gue sempat dapat juga di Belanda. Trini Lopez. Trini Lopez. Yang gue pakai Trini Lopez. Kalau buat rekaman. Pas gue ngeliat, jadi gue rekam, ini lucu nih. Gue lagi rekaman lagu album keempat Jalur Alternatif. Gue rekaman di tempat Steven kan. Jeng main-main. Asik juga nih lo gitar lo, kata Steven kan. Terus lihat ini nggak salah nih lo. Apanya nih? Ini nomor 88 garing 200 nih. Gue nggak ngerti, gue cuman tahu wih keren nih gitarnya gue pakai gitu. Gue nggak terlalu serial number. Gue nggak. Pas lihat ini cuma ada 200 loh, artinya gitu. 88 dari 200. Iya. Oh gitu. Gue udah nggak gue pakai lagi. Nggak pernah gue bawa keluar kota. Gue cuma pakai di studio doang. Gue pakai ES gue yang lain gitu. Gitu. Itu gue kaget banget sih gitu. Jadi sebenarnya tidak sengaja ya, karena ketika itu Dave Grohl kan juga dengan hollow body-nya itu ya. Terus lu gondrong juga dengan
Ya gitu, asumsi jadi kayak gitu ya. Gue nggak menyangkal bahwa gue mencintai musik mereka gitu. Gue bener-bener gue suka banget. Gue suka banget Oasis, gue suka banget. Foo Fighters gue suka banget. Nirvana gue suka banget. Soundgarden gue suka banget. Led Zeppelin gue suka banget. Jamiroquai gue suka banget. Nah, cuman maksud gue biasalah orang kita tuh bukan pioneernya gitu. In the end lo akan dapat komparasi dari siapapun yang udah jadi pioneer. Betul. Ya nggak? Betul. Ini gue nggak usah ngomong musik deh. Ini gue cuman ngomong gaya aja. Jadi waktu itu gue rambut gue udah pendek, lagu masih ada keluar, gue pakai akustik gitar, gue udah nggak main keyboard lagi, gue mulai main gitar akustik. Terus beberapa review bilang, oh lu Jason Mraz banget. Oke deh. Oke. Gue mulai pakai SG nih. Gue udah suka dengan ada Les Paul juga, terus main gitar. Udah mulai album ketiga nih. Terus main gitar listrik. Oh lu John Mayer banget ya. Oke deh. Cuman perkara ganti gitar. Ya kan? Oke, fine. Tiba-tiba gue udah mulai rada gondrong tanggung dikit nih. Ya kan? Terus tiba-tiba lu kayaknya ngikutin Johnny Depp deh. Gue nggak bohong. Ini baru ngomong gaya loh gitu. Dan ya udah dengan gondrong lagi ya. Lu Dave Grohl ya. So, maksud gue itu sesuatu yang menurut gue lumrah gitu. Ternyata orang melihatnya, dan gue baru tahu ternyata looks itu penting banget. Karena gue nggak terlalu peduli. Jujur aja gue nggak terlalu peduli. Sebenarnya lu nggak terlalu peduli gitu. Gue nggak terlalu peduli. Kalau nggak waktu itu gue di endorse shampoo aja, jadi gue harus ada peduli gitu istilahnya. Kalau nggak gue nggak terlalu peduli. Tapi ternyata looks itu memberikan first impression yang akhirnya menjadi sebuah reference buat perspektif orang gitu. Oh lu kesini, oh gaya lu, oh lu pasti ini gitu. Dan itu yang gue pelajarin di dunia industri hiburan inilah gitu. Jadi kita juga akhirnya dinilai orang juga ya, kayak lu bilang tadi. Akhirnya orang mencari pembanding juga karena kita ya kita bukan pioneer ya. Kita bukan pioneer. Even yang di luar negeri juga gitu. Kayak misalnya STP. Stone Temple Pilots. Dia kan nggak dari Seattle gitu. Tapi nyanyinya ya kan? Wah, secara kritik dia dicela gitu. Lu siapa lu? Anak LA, lu ngapain bawain kita punya gaya Seattle ini gitu. Iya itu aja sesama mereka begitu gitu loh. Tapi gue selalu megang Bono. Dia bilang all artists are cannibal. Jadi kita nggak ada yang, lu mau ya udahlah, yang paling utama ya Beethoven sana. Sisanya lu cuma tinggal makan apa yang orang lain buat gitu. Dan lu translate ke bahasa karakter lu sendiri. How about Beatles kalau nggak ada si rock and roll tadi, even John Lennon bilang kalau misalnya ada pengganti kata rock and roll, udah harus namanya Chuck Berry. Wow. So segitunya karena dia tahu rootsnya. Ini roots gue ini nih. Wow, gila. Gitu. Wah, luar biasa ya. Wah, itulah yang kayak pembicaraan awal kita tentang sosial media itu ya. Jadi apa yang kita tampilkan itu menjadi reference atau orang menilai kita, terutama di dunia entertainment ya. Bagaimana image lu akan dibentuk gitu dari apa yang lu presentasikan ke orang ya. Oke. Padahal sebenarnya kayak yang gue tadi kira adalah, oh ini kayak ke Foo Fighters nih. Padahal enggak ya. Di pikiran gue semua banget. Gue jujur aja. Gue suka Foo. Gue suka banget. I admire him gitu. Si Dave Grohl. Gue suka banget karena lu cari orang deh. Mungkin dia salah satu remaining rockstar yang ada lah gitu. Iya, betul. Dari eranya. Dan dia masih main rock gitu. Dan dia bukan orang yang istilahnya, kalau dia dari sebuah band yang gede ya. Enggak. Bener-bener di bawah loh. Foo itu dicuekin dulu. Foo gitu itu manggungnya masih slot-slot siang. Masih bukan belum karena Nirvana terus kemudian dia dapat kesempatan itu. Gua rasa masih ada lah orang-orang yang mungkin ya gitu ya. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka sendiri gitu. Dan iya, mereka kan sempat kemakan zaman banget juga gitu. Maksudnya mereka ada di saat yang namanya alternatif rock 90-an udah tinggal menuju ke hancurannya gitu kira-kira. Karena udah yang naik tuh
nu metal. Iya. Dan ya dia peduli banget sama sound production ya. Lu lihat videonya kan ya? Yang mana tuh? Yang apa tuh judulnya, yang dia beli, mana dia rekaman, bikin di garasinya, bikin di... Oh iya. Dia care lah dengan apalagi dia beli konsolnya di Sound City tuh. Sound City. Apa? Yang paling terkenal lah. Iya. Aduh. Itu ada filmnya lagi tuh tentang Sound City tuh. Dia yang buat juga. Dia yang buat ya. Maksudnya dia gue suka itunya gitu. Gue juga, tapi gue suka juga sama Oasis, man. Oke. Brit ya. Menurut gue dia kayak, gue nggak peduli, man. Kita nih band terkeren di dunia. Yang baru ngeluarin 2 album kan. Maksud gue PD-nya udah ke langit banget. Tapi dia membuktikan gitu bahwa ya udah. Lu nggak suka. Suka ya suka, fine. Kalau nggak suka ya udah. Dan cuma 2 album ya? Wah enggak, dia baru album kedua udah ngomong begitu. Albumnya banyak, ada 8 kalau nggak salah, apa 7. Tapi waktu di album kedua dia udah ngomong kita adalah band terbesar. Oke. How cannot you admire that kind of guy gitu. Kalau gue sih suka ya. Kalau gue ngeliatnya kayak, wih, asik juga nih, orang songong banget nih gitu. Gue suka tuh. Jamiroquai. Orang pada bikin apa, orang pada nah men, gue begini aja dengan dunia gue gitu. Future made up, joget, mainnya di arena. Hah? Iya kan? Gue nggak tahu Incognito main di mana atau Brand New Heavies main di mana, tapi dia main di arena. Stadion penuh, men. Gila ya. Dia nggak ada urusan, lu mau EDM ya enggak, gue begini, gue tetap dengan groovy, funky, jazzy, acid jazz, gue begini, tiba-tiba, ya. Pada dasarnya gue suka sesuatu yang memang tidak orang dia tidak mengikuti apa yang pasar lagi bikin. Kayak Bob Marley lah, for example. Bob Marley lu mau bikin apa kayak, lu mau Pink Floyd kayak, lu mau AC/DC kayak, gue tetap reggae, man. Gak ada urusan gitu. Dan susah gampang sebenarnya. Kalau kata orang, kalau lu nggak ikut arus lu akan tersesat. Ya gak sih, lu nggak akan nyampe. Tapi saat lu ngelawan arus dan lu menjadi diri lo sendiri, gue rasa stand out. Lu stand out ya. So album yang ini, yang lu bikin ini 18 lagu ini, is it define you? Gue nggak pernah yakin apa yang define gue, jujur aja. Tapi makin kesini makin kelihatan bahwa pada dasarnya gue nggak suka dengan satu hal yang namanya statis gitu. Gue nggak suka dengan gue mainin di jeret udah kayak gitu terus. No. Gue pengen coba ini, gue pengen coba ini. Dan buat gue disitulah yang ngedrive gue selalu. Gue selalu mau bikin sesuatu yang gue belum pernah bikin gitu. Progress ya. Kayak lu bilang tadi lah, lu nggak nyaman di comfort zone ya. Gue nggak nyaman di comfort zone kayaknya. Maksudnya kalau gue nyaman di comfort zone, gue udah gue curup dua aja terus gitu istilahnya. Gue santai aja, gue nggak mikirin apa gitu. Back katalog gue ada gitu istilahnya, ngerti nggak? Nggak yang luar biasa banget, tapi untuk survive ada gitu. Cuman kayaknya enggak deh. Gue pengen coba terus gali potensi terus, coba bikin lagu yang emang. Tapi gue rasa ranah rock dalam arti gue rock tuh banyak ya, tapi rock itu mungkin tempat paling pas untuk gue menyalurkan ide musik gue gitu. Ekspresi lu juga tersampaikan ya. Terus gimana kalau di panggung tuh kan bukan terlalu, maksud gue variatif sekali nih, dari single pertama lu yang hits itu ke sekarang yang lebih rock gitu. Gimana lu meramunya setlistnya? Gua itu kalau misalnya setlistnya let's say private gathering lah. Private gathering berarti orang klien itu ngundang gue untuk nyanyi. Gue open. Lu mau gue nyanyi lagu apa? Cause it's your party gitu. Lu mau gue bawain lagu apa? Whatever. Pergi untuk kembali. Gue bawainnya memang akhirnya gue jadiin kayak versi zaman dulu. Tak gitu. Lu mau apain? Lu mau Beatles? Gue bawain lo Don't Let Me Down, Twist and Shout. Lu mau apa? Lu mau lagu nyokap gue, gue bawain Benci Tapi Rindu, gue reggaein gitu. Itu kalau private party, karena gue ngerasa klien adalah king lah. Dia yang undang kita gitu. Tapi kalau kita ngomong
festival atau bar atau klub atau outdoor gig gitu, biasanya yang dari lagu lama yang gue bawain ya masih ada. Pergi untuk kembali emang nggak kayak mantanmu, biasanya cuma 3 itu dong. Sisanya lagu-lagu baru, kecuali ya mungkin ada yang Kunanti itu rada menyerempet yang sekarang, buka semangat baru ya, adaptable lah gue sebenarnya, adaptable, lihat sikon aja gitu. Tapi musik lo nggak rubah aransemen? Oh rubah, tetap rubah ya? Iya, tapi setelah gue rubah-rubah juga nggak yang jauh banget gitu. Iya. Cuman memang beda, sudah itulah nyawanya dia ya. Iya, cuman masalah ada keyboardnya nggak ada, gue ganti gitar karena gue mainnya berempat tuh. Jadi rada luas kita nge-explore-nya. Gue cuma ada 2 gitar, gue nyanyi main gitar, bass sama drum, udah itu doang. Wow, kayak gitu ya cara ngakalinnya ya. Iya. Tetap akhirnya lo akan kalau di gig yang kayak stadion atau open air atau itu ya tetap lo akan bungkus dengan apa yang lo sekarang sedang buat. Nah, ini karena ngomong-ngomong, ini karena channel gue pasti yang nonton banyakan soundman. Gue denger nih biar di Invincible ya. Intronya udah gitar tuh. Overdrive ya. Lu memang maksud gue lu shape your sound atau gue pengennya ini gitu, atau lu ngulik gak sih ke sound gitu? Belakangan jadi iya. Karena 2 album pertama gue cuman udah kayak gitulah. Drive. Udah seperti itulah. Paham lah ya. Oke. Paling tinggal gue mainin gain aja. Buat dapat rada crunch atau high gain gitu. Kalau sekarang gue jadi kayak ngulik, kayaknya seru ya kalau ada flanger. Kayaknya seru ya kalau ada rotary di situ. Kayak seru ya kalau ada. Nah, jadi sekarang belakangan ini gue rada ngulik gitu. Dan kalau di gue secara pribadi, karena gue ada gitaris satu lagi si Arden, gue cuman main di antara crunch sama high gain gitu aja. Gitu. Terus pada saat lu ngaransemen sendiri kan atau gue aransemen sendiri ya? Aransemen sendiri ya. Ada nggak korelasinya kayak gimana sih lu define ini bakal ada flanger terhadap lagu lu gitu, atau ya pokoknya udah jadi dulu baru ini kayaknya perlu nih ada sesuatu nih di sini. Biasanya yang gue lakukan adalah kalau lagi recording ya, gue nge-guide sama drum udah jadi, gue masuk bass. Gue masuk bass, terus gue main bass gitarnya lah, bass dalam arti ritmenya lah, ritmenya. Udah, setelah itu biasanya di perintilan tuh. Di perintilan ya kayak seru ya kalau ada delay di sini. Kayak seru ya kalau ada reverse di sini. Kayaknya seru ya kalau misalnya ada flanger di sini atau chorus di sini gitu. Nah, di situ yang akhirnya kita gue belakangan ini udah ada Arden, gue mikir bareng. Tapi kalau dulu waktu nggak ada mereka, gue sendirian gitu. Jadi part perintilan itulah di belakang. Yang penting udah jadi dulu nih. Backbone-nya udah jadi dulu nih. Drum bass udah ngunci, udah tight, udah enak. Udah main, yang paling penting kan bass sama drum. Lu mau main apa aja deh. Itu backbone udah, anchornya itu. Bass sama drum udah, sip. Habis itu udah gue main gitarnya cuman coloring kan. Nah, coloring yang lain inilah yang di sini lah kira-kira kalau di istilahnya kalau lo recording pen kanan kiri. Iya, 100 atau 90 kiri 90. Di situlah perintilannya lah kira-kira gitu. Berarti kalau gua nilai lu udah bener-bener produce sendiri ya. Album lu ini lu produce sendiri ya. Dari awal ya, dari album 1 ya. Oh, dari album 1 lu udah produce sendiri ya. Wow. Dan lu yang menentukan nih, ini bagaimana nih nanti bakal warna terakhirnya seperti apa. Kalau album 1 beberapa lagu yang emang gue produce itu yang gue tentukan. Cuman karena beberapa ada kolaborasi sama kayak Mas Bontot atau Mas Andi Rianto atau sama Opung, itu biarin mereka. Karena gue memberikan kebebasan untuk mereka
mengemasnya gitu. Wow, seru. Wah, gila sih. Kalau kaitannya sama lirik atau sebenarnya gimana sih strong point kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau nonton terus dalam rangka membuat lagu atau lagi mengejar karir di musik, sebenarnya strong point kalau lu mau masuk ke industri atau bisa diterima masyarakat itu sebenarnya mana dulu, lirik, nadanya, atau overall bungkusannya, packagingnya? Kalau gue pribadi ya, lu nanya gue pribadi nih, gue nggak expert banget di industri lah gitu. Gue bukan kuping kayak Ayan gitu, artinya gue cuma tahu bikin gitu. Kalau gue lebih ngelihat nada, nada dan packaging. Lirik gue, lu terserah deh lu mau ngomong apa, gue nggak ada urusan. Kalau gue, itu gue berjalan di album 1, 2, 3, 4 album kelima sama album kelima lah, sama mulai album ke-6 tuh gue udah mulai mikirin lirik. Karena gue tuh orang yang tidak, gue denotatif banget. Kalau soal lirik, gue nggak mau ribet. Apa yang gue omongin, itu yang gue nadain, dan itu yang gue nyanyiin. Gue nggak pakai, jarang banget lah gue pakai kiasan. Gue jarang. Apa adanya itu lah. Apa adanya, denotatif langsung direct gitu. Nah, cuma menurut gua culture orang Indonesia ini, mereka tuh literaturnya lumayan tinggi gitu menurut gue gitu. Kita punya literatur tuh influence dari tradisi kita dari zaman dahulu kala tuh literatur gitu. Jadi mereka bener-bener mikirin gitu. Mendung disapu mega lah gitu-gitu. Dan buat gua fine gitu. Enggak apa-apa. Buat orang yang suka kayak gitu suka. Dan terbukti di era belakangan ini ya, which is folk lah ya. Mereka kan sangat literatur banget. Literasinya kuat. Mereka merangkai kata-katanya sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia lah gitu. Dan buat gua, oh ya memang ini roots kita gitu. Dan gue sadar akan hal itu, jadi kayak lucu juga nih gitu. Padahal sebenarnya gue nggak ada urusannya men. Gue nggak terlalu mikir lu mau ngomong apa kayak. Kalau nadanya enak, gue nyanyi gitu. Jadi pertama nadanya harus enak buat dulu. Gue packaging baru lirik ya. Itu kalau urutannya buat gue. Wow. Kalau lu kan dari keluarga yang memang musisi ya. Musisi. Kalau nada lu itu lebih banyak dipengaruhi bokap atau nyokap? Ini berat. Gue nggak bisa jawab dua-duanya. Oh gitu ya. Lu tau nggak? Gue percaya bokap gue itu dia memiliki technical musikalitasnya tuh nggak terlalu tinggi. Oke ya, main gitarnya seadanya, secukupnya gitu. Itu. Jadi mau nggak mau kekuatannya dia adalah di nada. Jadi guys, pergi untuk kembali lah, let's say. Lu mau bikin kayak gimana pun juga nadanya udah nempel gitu. Kuat banget itu ya. Kuat banget bahasa lo. Lu mau bikin jazz kayak, lu mau bikin rock kayak, lu mau bikin dangdut kayak, bisa dikemanain ya. Itu kalau nadanya udah kuat. Dan gue belajar banyak soal itu. Dan setelah gue menyadari, mungkin karena technical ability-nya dia yang terbatas, jadi dia sehingga menguatkan di sisi melodinya. Nada nadanya gitu. Kalau gue kan maksudnya gue lebih ngulik, wih ini soundnya apa nih ya gue ya kan. Jadi akhirnya ya udahlah inilah gitu. Vokalnya na ya kan gitu. Akhirnya mungkin gue bisa dapat nada yang kuat banget gitu pada saat gue membatasi, nggak terlalu mikirin tentang teknikalnya gitu. Dan gue belum pernah nyoba sih jujur aja. Gue pengen nyoba. Gue cuman main do mi sol gitu, istilah 135 terus ganti chord itu terus sampai baku banget, tapi gue harus bikin tuh lagu enak banget. Kayak itu harus gue coba deh. Berarti ada PR baru. Waduh, sayang waktu juga nih. Gitu ya. Aduh, sayang banget nih. Padahal pengen banyak yang gue tanyain, tapi ya
Tapi anyway, sukses buat projectnya. Thank you. Thank you buat waktunya terutama karena lu udah ini kita janjian udah lama, tapi dia mau lu nyempetin hari ini dipercepat, harusnya kita besok nih. Tapi luar biasa. Thank you berat bro. Sama-sama. Sukses buat projectnya juga buat studio barunya. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi, bye.